Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Aulia Nurain Rauf dari kelas 10-7. Di sini saya akan menjelaskan apa sih demokrasi dan demokrasi apa saja yang terdapat di Indonesia. Menurut Abraham Lincoln, seorang polisi dan presiden ke-16 di Amerika Serikat, demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, negara yang menganut sistem demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan mengatur pemerintahan. Indonesia menjadi salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia disebut dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah penyelenggaraan pemerintah yang didasari oleh sila-sila Pancasila. Penerapan demokrasi Pancasila menempatkan kelompok mayoritas dan minoritas memiliki hak yang sama dan melindungi oleh negara. Pembagian demokrasi Pancasila di Indonesia dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu demokrasi secara langsung dan demokrasi secara tidak langsung. Contoh demokrasi secara langsung adalah pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pemilihan kepala desa yang dipilih langsung oleh rakyat. Contoh demokrasi tidak langsung adalah adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas menyampaikan amanat dan aspirasi rakyat dalam pemerintahan. Di Indonesia adanya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Anggota dari setiap lembaga tersebut dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu. Perkembangan demokrasi demokrasi di Indonesia dari masa ke masa memiliki dinamika masing-masing. Perkembangan demokrasi Indonesia dikelompokkan menjadi beberapa fase sesuai dengan perubahan sistem demokrasi sebagai berikut. 1. Demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. Ciri-ciri kekuasaan legislatif di atas eksklusif. 2. Presiden hanya sebagai lambang dan kepala negara. 3. DPR dapat menjatuhkan kabinet. 2. Demokrasi terpimpin atau Orde Lama 1959 sampai 1965. Ciri-cirinya adanya lembaga perwakilan rakyat, kedudukan presiden sebagai kepala pemerintah dan kepala negara. 3. Kekuasaan presiden tidak terbatas. Yang ketiga, demokrasi Pancasila atau Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Ciri-cirinya: 1. Rotasi kekuasaan eksklusif hampir tidak pernah terjadi. 2. Rekrutmen politik bersifat tertutup. Dan 3. Pemilihan umum yang semangatnya jauh dari nilai demokrasi. Kesuksesan demokrasi ada di tangan kita semua sebagai rakyat pemegang kekuasaan tertinggi. Jadi, teruslah bertemu dan berbagi supaya kita semua bisa menjaga demokrasi kita bareng-bareng. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.